Baik, persidangan kita mulai ya, sudah saya rekam. Baik, kalau kita bicara audit atas persediaan ya, ini saya kira persediaan itu ini biasanya relevan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ya, trading ya. Nah, ini biasanya mereka menyimpan persediaan ya, walaupun akhir-akhir ini kita lihat banyak juga perusahaan yang memang sekarang menerapkan yang namanya zero inventory ya. Jadi dia zero inventory, ada pemesanan dari pelanggan, baru dia pesan ke suppliernya gitu ya. Oke. Tapi bagaimana kalau seandainya perusahaan ini memang dia menumpuk atau menyimpan persediaan di warehouse-nya ya. Nah, ini isunya ya. Jadi kalau Anda saya suruh melakukan audit ya. Nah, audit persediaan apa yang pertama kali Anda cek ya. Saya kira kalian sudah baca ya di chapter 20 ya, Audit of Inventory and Warehousing Cycle. Di situ kalian akan ketemu ya. Ada beberapa poin ya terkait dengan persediaan ya. Dan di sini juga ada dibahas mengenai korelasi antara akun persediaan dengan akun-akun lain ya. Jadi akun-akun lain korelasi itu seperti COGS ya, kemudian juga penjualan ya kan, sales ya, persediaan awal, persediaan akhir. Nah, tergantung kita pakai metode pencatatan apa, apakah metode pencatatan periodik atau perpetual. Ya saya kira ini saya nggak usah jelasin karena kalian sudah bahas ini di mata kuliah intermediate accounting dan pengantar akuntansi 1. Baik. Nah, coba sekarang saya mau jelasin, saya minta kalian bayangkan kalian sekarang jadi auditor. Ya, kemudian saya manajer audit, saya meminta Anda melakukan audit atas persediaan. Misalnya ini si Jessica ya. Jessica tolong audit persediaan. Nah, Jessica, pertanyaan saya, apa yang Anda cek pertama sekali, Jessica? Yang saya cek pertama kali itu Pak, barang masuknya dan barang keluarnya berapa. Terus transaksi atas barang tersebut Pak. Ya, kalau persediaan kan bicara berarti kan sebetulnya saldo akhir ya. Iya Pak. Akhir ya. Kalau kita bicara saldo akhir, maka pertama sekali kita cek audit objektifnya apa nih? Jessica. Audit objektifnya. Ya, Jessica? Bentar ya Pak. Kan saya udah jelasin 5 audit objektif ya. Minggu-minggu sebelumnya. Bisa jawab? Baik, coba Christine Riani, mana Christine Riani? Iya, Pak. Ya, kalau Anda ngecek persediaan, saldo akhir itu pertama sekali apa audit objektif yang Anda tekankan? Bagaimana, Christine? Ya, Christine? Maka audit objektifnya apa? Presiden akhir loh. Itu kan sebenarnya pertanyaan gampang ya. Maka yang kita cek adalah pertama sekali adalah eksistensi. Nah, itu eksistensi daripada presiden sendiri. Ya, apakah persediaannya ya betul-betul ada enggak? Jadi kita minta daftar persediaan, kita lakukan cek eksistensi. Baik, untuk mengecek eksistensi, apa yang kita lakukan? Coba, Ajeng. Gimana, Pak?
untuk mengecek eksistensi, apa yang pertama kali kita lakukan untuk persediaan? Bagaimana, Ajeng? Meminta dokumen yang dibutuhkan, bukan, Pak? Dokumen apa? Coba mikir, jangan terlalu rumit ya, simple aja. Untuk mengecek eksistensi persediaan. Pengertian eksistensi apa? Pengertian eksistensi itu barangnya ada enggak gitu kan? Apa yang kita lakukan? Coba. Mengecek persediaan barang, barang masuk dan barang keluar. Bukan, kita bicara saldo akhir persediaan. Nah, Ajeng, kalau saldo akhir persediaan apa yang kita minta? Neraca, Pak. Bukan. Last try, coba. Last try apa coba? Coba Samantha Liani, coba Samantha. Mana Samantha? Halo Samantha. Atau gini aja deh, ini kameranya nyala semua deh. Ah, saya nggak tahu nih orangnya ada nggak ini. Saya nggak tahu orangnya nggak ada atau diam apa gimana. Coba nyalain kameranya semua, nyalain deh. Kamera. Yang lain belum nih, yang lain nih. Pak, maaf Pak, kalau saya nyalain kamera nanti malah jadi macet-macet Pak videonya. Ya sudah Fernando, kalau saya tanya Anda harus nongol ya. Anda harus ada. Iya, Pak. Coba. Coba Samantha Liani, apa yang dilakukan? Samantha, coba saldo akhir. Maaf Pak, tadi habis dari toilet. Oh iya ya, oke nggak apa-apa. Coba Samantha, kita ngecek persediaan nih, keberadaan persediaan, eksistensi. Apa yang kita lakukan? Bagaimana? Masih kurang paham Pak pertanyaannya. Ada yang bisa jawab nggak? Oh, coba jawab, Pak. Silakan, Jessica. Itu Pak, melakukan perhitungan fisik stok on farm. Ya, Terus udah cukup. meminta Satu aja dulu. Jadi kita ngecek eksistensi dengan melakukan physical count ya atau opnam. Ya. Nah, itu persediaan untuk saldo akhir persediaan, ya. Baik. Saya kira saya di challenge sudah kirim ya format-format seperti berita acara cek fisik persediaan. Sebentar saya buka dulu filenya. Baik, kelihatan ya Jessica ya? kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi berita acara pemeriksaan fisik persediaan, ya ini contohnya, ya. Jadi sama seperti kasus piutang yang kemarin, ya. Kalau ada di pertanyaan, bisa nggak kita melakukan cek fisik persediaan tanggal 5 Januari? Ya bisa saja. Hanya saja sekali lagi kita harus melakukan pengecekan atas mutasinya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari. Baik. Ini dilakukan tanggal 3 Januari. Dalam kasus ini kebetulan katakanlah tidak ada mutasi dari tanggal 1 sampai tanggal 2 ya. Sehingga simpel sebetulnya ya. Dalam berita acara ya. Jadi ada kata-kata dalam rangka audit laporan keuangan PT ABC yang berakhir per 31 Desember kami telah melakukan pemeriksaan fisik persediaan mesin X dan mesin Y dengan hasil sebagai berikut. Nah, lokasi gudangnya disebutin gudang mana nih? Kalau dia lebih dari satu gudang, maka berita acara lebih dari satu. Jadi satu lokasi itu satu berita acara. Ya. Baik.
tanggalnya, jamnya disebutin. Nah, ya baik. Jadi kemudian kedua gini ya, siapa yang melakukan pemeriksaan? Siapa yang melakukan count? Sorry, bukan pemeriksaan. Siapa yang melakukan count? Siapa? Yang melakukan count bukan kita hanya menyaksikan. Ya kembali lagi melakukan count itu adalah orang gudang. Kira-kira gitu. Nah, ini kan diperiksa oleh staf gudang, NG kan. Kemudian disaksikan oleh auditor. Ya, kuantitas per kartu persediaan. Jadi ada stok card ya. Kemudian kuantitas per opnam. Baik. Teknik-teknik memeriksa fisik daripada presiden ini bervariasi. Ya, bervariasi. Saya pernah pengalaman itu ngecek, tahu nggak ngecek itu apa namanya, itu loh, apa file kayu pohon yang sudah ditebang itu kan, saya pernah ngecek perusahaan HPH, perusahaan kayu hutan industri ya. Nah itu menarik tuh ya. Jadi dulu itu ada kayu yang namanya kayu meranti ya. Nah, itu jadi kayu meranti itu setelah ditebang itu diletak dalam satu lokasi dan kita ngecek fisik atas kayu tersebut. Nah, pertanyaan saya, Priscilla Taruna, bagaimana kita ngecek opnamnya itu? Kuantitasnya apa dong kalau gitu? Coba Priscilla, bisa Anda jawab? Santai ya, santai, jangan tegang ya. Sebentar, Pak. Anda saya suruh cek, tolong dong Priscilla, saya punya perusahaan kayu tuh, saya sudah tebang tuh beberapa pohon yang sudah dewasa. Nah, kamu cek fisiknya. Nah, maka apa yang kamu cek? Misalnya, apakah per batang atau bagaimana, Priscilla? Maksudnya apa yang saya cek gitu, Pak? Iya, iya. Kalau mesin kan jelas unit ya, mesin unit gampang lah kalau mesin. Oh, ada 10 unit clear ya. Ini sekarang kalau kayu gimana? Batang dong, Pak. Per batang. Nah, itu ya. Nah, saya coba mau diskusi sedikit. Kalau batang repot. Kalau ada satu batang dia potong menjadi 10 kan jadi 10 batang kamu hitung. Bingung kan? Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau batang, berapa batang nih? Nggak bisa kalau kayu model batang. Karena kalau batang nanti ya udah satu batang dipotongnya aja 10. Ada 10 batang Pak katanya kan, repot. Nah, coba berpikir lagi apa Priscilla? Nah, jadi setiap presiden itu memiliki karakteristik yang bervariasi. Nah, kalau dia misalnya kayu, balok-balok kayu itu ya, maka opnamnya itu kita hitung ya, bukan hanya dari sisi batangnya tapi panjangnya dan diameter. Nah, gitu. Jadi saya waktu itu melakukan opnam itu membawa meter. Berapa meter nih? Oh, ini kayunya ada 5 meter, diukur. Diameternya ujung ke ujung, ya. Ujung yang kiri, ujung yang kanan. Hitung. Sama nggak dengan di stok card, dengan di kartu persediaan. Nah, cuma memang ini kendala pada saat pemeriksaan. Cek fisik daripada presiden itu nggak gampang. Contoh kasus begini ya, saya pernah ke sungai, waktu itu Sungai Mahakam ya. Sungai Mahakam, cek. Nah, perusahaan kayu itu biasanya kan dia tebang tuh pohon, kemudian, nah cara ngangkut pohonnya gimana ke ini perusahaan nanti yang nampung ngolahnya. Nah dia nggak bawa pakai itu, dia nggak bawa pakai truk. Tahu nggak gimana? Ada yang pernah ke Kalimantan nggak? Sekali jalan-jalan ke sana ya, jangan jalan-jalan luar negeri dulu, sekali lokal lah ya. Nah kalau itu ternyata kayu itu cara pengangkutannya bukan pakai truk, tapi ditenggelamkan di sungai, diikat satu persatu ya balok itu, nanti di sana udah ada yang nampung itu di hulunya, di hilirnya itu udah ada yang nampung. Kira-kira gitu. Nah, tapi yang menarik kasusnya itu dulu, saya dulu juga baru tahu bahwa meranti itu ada 2 jenis. Ada meranti tenggelam, ada meranti terapung. Kalau meranti terapung ukurnya gampang karena dia terapung ya. Terapung. Karena memang berat jenisnya itu berbeda-beda setiap kayu itu, ya. Tapi kasusnya ada yang meranti tenggelam. Nah, itu.
Waktu saya tanya, oh ini masih ada stok yang belum saya hitung Pak. Yang mana ini nanti tenggelam. Wah saya dicandain sama yang jaga itunya tuh, stoknya tuh. Ya udah Bapak nyelam aja tuh di Mahakam. Bapak hitung di sana, syukur-syukur Bapak masih nongol tuh kalau nggak dimakan buaya katanya. Ya, itu menarik. Jadi bervariasi kasus-kasusnya, nggak sama ya. Nah, ada lagi satu lagi yang menarik kasus itu kasus misalnya klien saya suruh melakukan stok opnam perusahaan seperti Carrefour ya. Apa namanya katakan kalau di tempat dekat rumah saya ini ada Aeon tuh misalnya ya. Bagaimana kita melakukan opnam atas fisik persediaan sebanyak itu? Tahu ya pasti sering nge-mall ini kan, jalan-jalan ke mall ya. Nah, Anda pergi ke supermarket atau ke ini apa namanya pasar suara yang betul besar ya. Nah, Anda lihat cek itu fisik itu kan banyak sekali. Ada barang elektronik, ada pakaian, ada sayur-sayuran, ada permen yupi-yupi yang kecil-kecil. Nah, itu apa Anda cek semua per 31 Desember. Nah, itu gimana tuh? Ya. Gimana menurut Anda itu Deborah? Kalau kasus begitu. Gimana opnamnya itu? Apa enggak perlu dilakukan opnam atau bagaimana? Deborah, kalau Anda saya suruh mengecek itu, ngecek apa namanya? Persediaan atau cek fisik dari supermarket. Perlu Pak dilakukan opnamnya. Terus Anda cek satu-satu, bagaimana? Permen yupi-yupi ada berapa biji, ya? Terus marshmallow, terus radio berapa unit, TV, gitu. Gimana? Iya Pak, perlu dicek. Dicek. Oh gimana ngeceknya itu? Anda 1 tahun nggak selesai ngecek itu. Hah? Gimana? Nah itu ya. Ya itu menarik. Jadi dalam kasus kita melakukan opnam atas seperti supermarket, maka kita nggak ngecek semua. Kita hanya sampel. Itu loh. Sampel ya. Tergantung kita bagaimana kita kan udah bahas kemarin apa namanya di audit 1 kayaknya. Yang itu loh metode sampling ya. Samplingnya apa yang mau kita ambil misalnya? Oh, saya ambil yang misalnya judgmental doang deh, judgmental sampling. Saya ambil yang barang-barang besar, misalnya barang-barang elektronik saja. Nah, jadi nggak usah semua Anda cekin sampai permen yupi-yupi itu kecil-kecil begitu ya repot. Nilainya pun nggak seberapa. Ya kan? Itu ya. Nah, itulah kita kalau terkait dengan pengecekan eksistensi daripada presiden itu sendiri. Jadi sebetulnya asik ya. Ngecek apa namanya presiden itu asik ya. Kalau orang yang sering senang jalan-jalan ya enaknya kalau opnam itu ya jalan-jalan. Nah, ya kan. Dia punya warehouse di Kalimantan. Nah, Anda jalan-jalan Kalimantan. Dia punya warehouse di Singapura atau di Malaysia, mana jalan ke Malaysia gitu. Hanya opnam doang sehari. Habis itu pulang. Ya kan? Opnam sehari, stay 2 hari. 1 harinya jalan-jalan, ya kan? Nah, itu. Baik. Itulah kasus untuk opnam persediaan. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Baik, setelah ini kemudian berita acara ditandatangani, maka ini kemudian menjadi bukti audit. Sekarang kita masuk ke isu valuation and allocation, persediaan itu sendiri ya. Jadi kalau kita bicara valuation and allocation, persediaan, maka kita hubungkan dengan COGS, cost of goods sold. Karena ini 2 akun yang berkorelasi antara persediaan dengan cost of goods sold. Baru nanti dari sini hubungkan juga dengan siklus pembelian. Kenapa? Ini kan saldo awal, barang masuk, purchase kan, kemudian barang keluar, cost of goods sold, saldo akhir. Nah, pertanyaannya terkait dengan allocation,
terkait dengan valuation and allocation, isunya apa? Apa prosedur audit yang bisa kita lakukan untuk ngecek ini? Nah, gitu belajarnya. Coba Cynthia Pardosi mana? Coba Cynthia. Kenapa Pak? Apa pertanyaannya? Ya, ini salah satu objektif audit yang lain adalah valuation and allocation. Apakah nilai persediaan benar-benar ya dihitung dengan akurat, ya kan, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya Cynthia, apa prosedur audit yang kita lakukan untuk ngecek ini? Mudah-mudahan Anda udah baca ya chapter 20 ini. Silakan Cynthia, bisa dijawab. Bisa? Apa yang dilakukan? Nggak bisa. Coba mana Fikri? Fikri Adiryas. Mau jawab Pak? Oh ya, silakan. Sebentar Fikri ya, silakan. Tapi nggak tahu benar ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa, salah juga. Prosedur penetapan harga dan komplikasi bukan Pak? Prosedur penetapan harga, enggak dong. Kalau harga kan kita harga jual kalau harga. Maka yang kita cek itu adalah costing. Pricing dan costing beda ya. Kalau costing itu dia bagaimana menentukan harga pokoknya, costingnya. Nah, oke. Nah, Cynthia, kalau costing kita cek apanya Cynthia? Kalau costing? Bentar Pak. HPP-nya bukan Pak? Iya lah, kosong guso itu HPP. Iya, kalau saya suruh Anda ngecek HPP, apa yang Anda cek? Bagaimana cara ngeceknya, kewajarannya? Mana Cynthia coba jawab. Dari harga produksinya bukan Pak? Ya, harga produksi. Setelah kita minta harga produksi, siapa yang kita cek di situ? Laba yang akan diperoleh bukan Pak? Laba yang akan diperoleh, bukan. Ya, jadi kalau kita mau ngecek costing, maka kita cek adalah cost structure dari persediaan itu. Struktur biaya. Nah, jadi bisa ini persediaan, komponen biayanya apa saja? Oh, ada labor. Oh, ada factory overhead misalnya ya. Oh, ada direct material. Dan lain-lain. Ini kita cek. Cost structure ini kita bandingkan. Katakan cost structure per unit, bandingkan dengan tahun lalu. Nah, itu. Ada kejanggalan nggak? Komponen mana yang naik? Katakan gini, oh ya Pak, HPP-nya naik, Pak, HPP per unit. Baik, kalau HPP per unit naik, komponen yang mana yang naik? Setelah kita cek, kita bandingkan, kita bedah cost-nya, bandingkan dengan tahun lalu, lihat fluktuasinya, ya kan? Oh ternyata yang naik ini adalah direct labor, kan gitu. Nah, pertanyaan direct labor benar nggak naik? Baru kita cek ke lapangan. Bagaimana cara ngecek ke lapangan? Dicek, ada nggak kenaikan gaji?
Kalau nggak ada kenaikan gaji berarti ada yang aneh. Loh, katanya HPP direct labor naik. Perasaan gaji tidak naik. Kan gitu, aneh. Ada dua kemungkinan. Satu, terjadi pemborosan. Jadi produktivitas labornya berkurang bandingkan tahun lalu. Ya. Jadi labor time-nya bertambah, tapi yang output-nya itu segitu-segitu aja. Ya kan? Yang kedua bisa terjadi fraud. Nah, fraud terkait dengan labor ini apa misalnya? Ada yang tahu nggak? Saya mau coba jawab, Pak. Silakan, Monica. Yang kemungkinan terjadi kecurangan di bagian labor ini, mungkin si bagian personalia yang ngurus kayak jam kerjanya, kayak dia buat nggak nyata gitu loh Pak orangnya. Ya, ghost employee. Tahu istilah itu, ghost employee. Iya, Karyawan Pak. hantu. Nah, itu sering istilah Iya, itu, istilah fraud. Pengertian karyawan hantu gini, jadi sebetulnya ada satu orang, sebetulnya katakanlah 100 orang karyawannya, tapi yang dilaporkan bukan 100, 120 misalnya. 20-nya itu dibuat-buat aja, itu fiktif. Sehingga digaji kan. Duitnya diambil nanti sama si mandor atau orang personal. Kira-kira gitu. Baik. Nah, kalau kita sebagai auditor eksternal, perlu nggak kita cek beginian? Perlu. Tapi kita tidak sedang mengaudit fraudnya. Kita hanya sedang mau mendeteksi salah saji. Ada temuan, udah selesai, bikin manajemen letter, silakan manajemen tindak lanjutin. Ya, jadi kita nggak sampai jelimet masuk ke dalamnya lagi. Oh, siapa pelaku fraudnya? Oh, ini, itu urusan manajemen. Ya, karena kita audit asal keuangan, bukan audit fraud. Ya, kecuali Anda ditugaskan melakukan audit fraud. Ya, jadi kita hanya mendeteksi salah saji, titik gitu loh, ya. Nah, gitu. Karena ada juga teman saya dulu ngaudit ya, dia ngaudit laporan keuangan sebetulnya, tapi dia sampai ke dalam-daleman, ya bukan tidak bisa saya bilang, cuma penugasan kita bukan sampai situ. Penugasan kita hanya mendeteksi salah saji. Ya, pertanyaannya, itu salah saji misalnya terkait dengan labor, itu kenapa? Apakah karena error pencatatan, ataukah karena memang ada fraud ghost employee tadi, apa gimana? Itu urusan manajemen. Kasih tahu aja bahwa ini ada kejanggalan, udah selesai. Ya, baik, itu teknik untuk mencek evaluasi daripada si inventory itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya ini ya, saya ambil ilustrasi ini. Nah, ini sebentar ya. Ilustrasi terkait dengan, saya paling suka lakukan analisa ini kalau dulu jadi auditor. Apa ini namanya? Ini adalah gross profit analysis. Kelihatan ya di screen ya? Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Oke. Gross profit analysis jadi begini ya, ini penjualan, ini HPP, terus gross marginnya berapa? Nah, ini per unit berapa? Jadi ini kan yang dijual berapa unit? Bagikan. Jadi per unitnya 8 juta. HPP-nya per unit berapa? 4, ya kan? Nah, ini. Ini kemudian kita bandingkan tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Coba perhatikan di sini. Ini 8741 price-nya. Ya, price tahun lalu 5. Oh, berarti price-nya naik. Ya, cost-nya bagaimana? Yang menarik, cost-nya turun. Nah, artinya ini sudah menjawab, teman-teman ya, sudah menjawab kenapa margin sekarang itu lebih besar bandingkan margin tahun lalu. Margin sekarang 4 juta, margin tahun lalu per unit hanya 2,7. Nah, kira-kira gitu. Selisihnya. Baik. Ini kan dia secara global ya, secara global. Baik.
Kalau Anda mau minta misalnya, oke saya nggak mau secara global, bisa minta lebih dikit lagi nggak? Bisa, ya. Maka kita buka, kita bongkar lagi, bikin gross profit analysis 2. Sebentar ya. Baik, ini contohnya. Oke, jadi misalnya begini ya. Oke deh, saya pengen tahu nih, bagaimana sebetulnya di lapangan dari month by month ya, per bulan itu seperti apa. Nah, jadi katakan, oke itu kan ada kenaikan tuh harga, ya kan. Terus ada juga COGS-nya itu, kalau kita lihat tadi, ya perbandingannya ada perubahan juga, kan gitu. Nah, ini unitnya, ini penjualannya dari Januari, Februari, Maret, saya minta rinciannya, ya kira-kira gitu. Jadi kita minta, klien tuh minta bikin rincian per bulan, misalnya. Sehingga kita dapat nih, kita dapat harga jual per bulan gitu loh. Ini nanti untuk menjawab kenapa margin tadi seperti itu. Kita lihat pergerakannya, ya kan? Kemudian HPP pun kita dapat per bulan. Nah, pertanyaannya HPP cenderung naik atau turun? Nah, bervariasi, berfluktuasi. Ini untuk mesin X. Mesinnya juga kita buat sama. Kira-kira gitu. Sama kasus kita buat seperti ini. Nah, ya, sehingga di sini akan menjawab pertanyaan tadi. Kenapa turun? Ada apa? Baik. Kemudian, kita bisa juga dibantu dengan membuat semacam grafik. Grafik pergerakan. Nah, ini contoh nih ya. Kelihatan grafiknya ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi fluktuasi harga nih. Oh, di Januari, Februari dia stabil, ada penurunan. Terus ada kenaikan lagi dan seterusnya. HPP juga sama. Kenapa kita lakukan begini? Itu kita melihat berdasarkan musimnya. Berdasarkan musimnya. Baik, kalau mau ditambah lagi juga termasuk pergerakan volume penjualan. Bisa silahkan. Ya, ini untuk analisa. Analisa apa? Kewajaran costing itu tadi. Kira-kira gitu. Dan dari sini kita lakukan interview, diskusi dengan si klien. Kita tanyakan, kenapa HPP di Desember itu turun? Kenapa kira-kira? Ya kan? Apakah memang ada bahan baku yang turun harganya? Kenapa HPP tertinggi itu di bulan Juni? Kan gitu. Baik, kira-kira gitu ya. Baik, setelah kita tanyakan itu, sebentar ya. Setelah kita tanyakan itu, maka kita nanti akan bisa come up dengan kesimpulan. Terkait dengan kasus persediaan ini, ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Analisanya kemudian kita tulis di sini. Laba kotor meningkat, gross margin maksudnya ya, sebab adanya kenaikan penjualan dan kuantitas. Oh iya, kuantitas meningkat ya. Harga jual rata-rata juga meningkat dari 5,9 pada tahun 20X1 menjadi 8,7. Harganya naik. Kuantitas penjual meningkat karena adanya ekspansi pasar hingga ke Pulau Sumatera dan seterusnya. Ini kita tanya, kenapa meningkat? Ada apa gitu loh. Ya, sehingga meningkat ini juga hati-hati. Jangan berpikir bahwa kan meningkat bagus dong, Pak. Bukan. Hati-hati karena bisa juga dia di situ melakukan markup laba. Nah, jadi angka ini kita kaji, bikin grafiknya, kemudian kita tanya dia interview, baru kita korelasikan ini kira-kira logis dan nyambung nggak. Kalau nggak nyambung, kita tanya lagi.
Kira-kira gitu. Ini contohnya ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Ada pertanyaan? Ya nanti kalau UTS saya akan bikin kasus kayak begini ya, mulai-mulai kayak begini kasusnya. Ya. Nggak akan ada teori-teori lah ya. Saya malas kalau ujian teori. Saya senang dengan kasus ya. Jadi kalian bikin apa namanya kasusnya, jadi kalian apa kayak semacam pemecahan masalah gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Fitri aja ya, jangan segan-segan. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang kalau mau ngecek apa ya tadi, kayak barang gitu Pak, kalau nggak salah yang tadi barusan Bapak jelasin harus tanya ke kliennya. Nah, kliennya tuh maksudnya si klien perusahaan yang mau kita audit, Pak. Iya, jadi misalnya ini yang in charge untuk apa costing misalnya siapa nih? Oh, itu ada orang pabrik tuh, manajer pabrik. Nah, maka kita diskusi ya terkait dengan ini. Terkait dengan tren ini. Nah, tapi kalau diskusi bukan berarti kita langsung percaya dia ya. Kita cross check. Kira-kira alasan dia itu diskusinya itu misalnya logis enggak? Ya kan kalau dia bilang, "Oh ya, Pak. Kenapa kita costingnya naik? Karena memang waduh upah ini naik." Kita cross check. Upah naik, upahnya naik apanya? Upah minimum regional aja bukan naik, malah turun misalnya. Kan nggak nyambung. Ya, Pak. Nah, kalau nggak nyambung gitu, kita tetap cross check lagi. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Baik, sebetulnya kalau mau ya, jadi kalau dulu saya suka sampai ke detail-detailnya tuh ya. Detail-detail yang mana maksudnya yang ini ya sebenarnya. Nah, kalau saya dulu ya waktu audit di perusahaan manufaktur, saya nggak sampai begini doang. Jadi kan dapat ini harga pokok per unit. Di Januari 2,5 juta, 2,6. Ini HPP total 87. Saya nggak sampai begini doang. Ini saya buka lagi, bongkar lagi. Cara bongkarnya gimana? Misalnya ini harga pokok. Oke, labor per unit berapa? Direct material per unit berapa? Gitu. Overhead per unit berapa? Oke, mau dibongkar lagi factory overhead-nya, dibuka lagi misalnya. Indirect material berapa segala macam. Jadi kayak kita inilah, kayak kita membedah itunya, cost accounting-nya, costing-nya. Nah, itu kita punya analisa. Ya, dari struktur itu bisa kita lihat mana komponen yang paling besar. Nah, biasanya kalau dia catatannya berantakan, nah itu nanti kelihatan tuh amburadul tuh, cost structure-nya tuh. Pas biaya apa aja dimasukin situ semua. Padahal misalnya itu biaya administrasi dan umum dimasukkan ke situ juga. Iya kan? Nah, ini kenapa dilakukan begini? Karena memang ya itu tadi, banyak orang kan coba-coba bermain dengan struktur biaya ini supaya kelihatan misalnya kinerjanya bagus. Ada yang misalnya dari costingnya itu ada yang malah dibebankan, nggak masukkan ke kos persediaan atau sebaliknya dan seterusnya. Atau ada yang mau ngumpetin labanya, jadi perusahaan dibikin rugi. Jadi tergantung motifnya. Ya, kira-kira gitu, tergantung motifnya. Ya, jadi kalau Anda mengaudit manufaktur, Anda mengaudit apa namanya, kalau trading sih nggak terlalu sulit ya, tinggal cek harga apa namanya pembelian. Dia beli dari si vendornya berapa. Nah, yang ribet itu adalah manufaktur, maka Anda harus betul-betul paham costingnya seperti apa. Maka itu kenapa seorang auditor itu juga harus jago cost accounting.
harus pintar cost accounting. Dia nggak hanya mikir intermediate accounting aja, ya kan? Ya, analisa. Dulu waktu saya audit ada teman saya yang pintar tuh, jago tuh bikin ininya. Jadi dia bikin analisa varian satu persediaan. Nah, itu menarik ya, analisa variannya. Budget berapa, actual berapa, dia tanyakan, kenapa melenceng dari budget? Nah, baru si manajernya jelasin. Kira-kira begitu. Baik, dulu saya pernah ada satu kasus ya. Waktu saya audit suatu perusahaan ini sebenarnya ya, perusahaan apa namanya, minyak goreng, produsen minyak goreng. Jadi dia pabrik minyak kelapa sawit. Ya di apa namanya di kawasan Karawang di sana ya. Ya, jadi yang menarik adalah saya ditanya ini kenapa kok costingnya aneh nih? Ada yang aneh. Kenapa aneh? Ini costingnya dari bulan ke bulan naik. Ya ini dia ambil kelapa sawit dari luar, diolah jadi minyak goreng, di-pack jadi minyak goreng, dijual. Ya, ke swalayan-swalayan tuh ya. Baik, kalau kasus seperti ini misalnya ya. Fikri, coba Fikri. Apa yang Anda cek tuh? Caranya apa? Apa yang Anda cek pertama sekali, Fikri? Kalau keanehan begitu. Ya, Pak. Yang kasus yang tadi, apa yang Anda cek pertama sekali datanya? Ngecek ininya, Pak. Ya, Anda disuruh audit ini, Fikri, ya, audit posting daripada minyak goreng. Menurut yang menyuruh Anda itu, ini ada aneh nih harganya. Postingnya nih. Ngecek harga pokoknya, Pak, HPP-nya. Iya, gimana cara ngecek HPP, Fikri? Apa yang Anda minta pertama sekali kalau lihat keanehan gitu? Dirinciin, misalkan ngecek labor, material. Oke, katakanlah yang material yang aneh, kemudian apa yang Anda cek? Direct material yang aneh harganya. Cost-nya, apa yang Anda cek kemudian? Gimana Fikri? Ya, Fikri? Baik, jadi nanti Anda harus siap ya kalau saya tanya kasus seperti itu ya. Jadi Anda kalau saya tanya begitu berarti arahnya ke penyusunan program audit ya. Baik, dalam kasus itu misalnya, maka kita cek itu dah harga beli bahan bakunya. Nah, dulu itu waktu saya ngecek itu saya tanya harga beli bahan bakunya kita dong. Nah, dia kasih itu kan. Dari Januari, Februari harga beli bahan baku. Baik, kalau kemudian kita mau ngecek kenormalan harganya, gimana caranya? Coba Vanessa Daniel, bisa jawab nggak? Udah dikasih nih per bulan nih, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Terus apa yang Anda lakukan kemudian? Kalau bahan baku untuk minyak goreng tentu ya CPO kan, crude palm oil ya, CPO, kelapa sawit ya. Apa Anda cek? Gimana caranya ngeceknya? Gimana coba? Vanessa Daniel. Vanessa? Iya, Pak, hadir. Coba Anda jawab. Tadi mengecek kenormalan harga, Pak. Iya, harga. Dilihat di pasarnya. Ya, gimana cara ngecek pasar? Berarti kita masalahin kan,
Berarti kita masalahkan purchase price ya, harga beli kan. Nah, gimana ngecek pasarnya itu? Dilihat perbandingan harganya gitu, Pak. Dengan harga yang mana? Harga barang satu dengan yang lainnya. Kan pasti ada bermacam-macam gitu. Oh enggak, kalau beda barang kan nggak bisa kita bandingin. Ya. Harga CPO gimana dong kita ngeceknya? Ini wajar nggak? Gimana? Dia beli CPO-nya dari mana? Gimana Vanessa? Iya, Pak. Nggak bisa. Atau ada yang bisa jawab? Silakan. Pak mau coba jawab Pak, tapi nggak tahu benar atau salah. Ya silakan, salah nggak apa-apa. Silakan. Kalau sama bagian manajernya tadi udah misalkan dikasih rincian biaya harga belinya ya Pak. Iya, iya. Terus kalau kita mau ngecek itu benar atau enggak, mungkin nggak Pak kalau misalkan kita tanya ke si vendornya gitu, maksudnya kayak Konfirmasi. orang, iya Pak. Ya kalau vendornya jawab sih nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau vendornya nggak jawab repot. Tapi katakanlah vendornya jawab. Oh harganya sekian, so what? Ya dicocokin Pak. Ya emang segitu harganya. Oh maksudnya udah benar gitu ya Pak? Iya, so what gitu loh. Tapi costingnya tetap aneh kalau harganya segitu. Mungkin nggak Pak kita cek kayak ketika kita udah beli kan itu ada proses buat jadiin barang jadinya sampai kayak jadi si minyak sawit, ya minyak lentik, ya minyak itu Pak. Bisa juga nggak masalah. Ya, jadi memang kita cek prosesnya. Apakah terjadi penggelapan kan ya? Iya Pak. Penggelapan bahan baku, jadi bahan baku nggak diolah semua, ada yang dilarikan kemana gitu. Iya Pak. Ya, tapi oke, itu Anda benar ya. Tapi untuk purchase price tadi itu sebenarnya masih kurang tuh yang lain. Iya. Pak, kalau misalnya membandingkan ke vendor lain gimana Pak? Ya, vendor lain bisa. Ya, vendor lain bisa. Itu salah satu tipsnya. Itu dengan melakukan istilahnya ini adalah benchmark. Baik, saya ceritakan kasus itu ya. Tapi waktu itu saya tidak memiliki data vendor lain. Karena vendor lain nggak mau ngasih. Saya mikir sempat lama tuh gimana caranya nih ya bandingkan. Jadi gini, saya kan bukan pemain di grup palm oil, jadi saya nggak tahu persis bisnisnya harganya gimana di pasaran. Ya, saya minta vendor lain nggak ada yang ngasih price list-nya itu. Nah, karena vendornya dia itu memang hanya itu aja, nggak ada vendor lain. Baik, kemudian saya mikir sejenak, oke, baru saya ada ide. Idenya apa? Nah, gini sedikit cerita ya. Kemudian saya melakukan perbandingan dengan bukan vendor. Saya bandingkan dengan itu ternyata di dalam surat kabar bisnis Indonesia, tahu ya bisnis Indonesia ya. Itu kan ada harga CPO bahkan per hari. Nah, itu saya akses dari situ, ya kan? CPO per hari saya jejerin ya selama Januari, kemudian Februari, kemudian kemudian saya cek tanggal berapa dia beli vendornya itu ke vendornya. Saya bandingkan tanggal yang sama harganya, memang selisih. Dan ternyata vendornya ini saudara direkturnya sendiri. Jadi harganya itu di-markup. Itu caranya. Jadi kalau Anda hanya ngecek harganya, ya harganya sih ya memang segitu gitu loh. Memang segitu harganya. Nggak salah semua, bukti ada. Tapi pada saat Anda cek ke harga pasar, saya ambil dari bisnis Indonesia, harian bisnis Indonesia, itu ternyata berbeda. Selisihnya ada sekitar sampai 5%. Kira-kira gitu. Dan jadi pertanyaan adalah yang agak kita bingung, kenapa dia pesan hanya ke vendor-vendor itu aja gitu. Ternyata vendor ini adalah saudaranya, si direktur utamanya. Ya, itu menarik kasusnya ya. Dan sejak itu ya saya kasih laporan ke manajemen, ya bikin manajemen letter.
Kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu salah satu teknik ya. Jadi benchmark itu nggak selamanya kita lakukan dengan vendor yang sejenis. Kalau nggak ada vendor sejenis kan repot. Maka kita harus cari harga pasar. Dari mana? Itu dipikirin. Ya, walaupun memang nggak semua barang itu ada persediaan pasarnya. Sorry, ada harga pasarnya yang tersedia. Kira-kira gitu. Jelas? Ada pertanyaan mungkin silakan di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira ini ya, kalian tolong, itu kan udah saya upload semua videonya ya, itu kalian putar lagi kalau yang mau masih kurang jelas apa nih. Kalian baca di buku ini juga, apa namanya, buku Arens ini ya. Dan juga di International Standards on Auditing yang saya bagikan. Minggu lalu udah dapat semua kan ya? Udah di download. Yang saya upload di Telegram. Udah belum? Udah Pak, udah masuk Pak. Ya, jadi nggak usah semua kalian baca Pak. Ini kan ribuan halaman, pusing dong. Nggak usah. Baca aja yang relevan dengan topik yang kita bahas. Ya, itu SPAP itu. Jadi kalau kalian nggak beli SPAP, karena mungkin corona begini ya kondisinya dan juga harganya mahal, ya udah kalian baca aja versi Inggrisnya itu. Ya, itu saya kasih free ya. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada Pak. Baik, jadi Deborah absensinya udah Deborah ya? Udah Pak. Udah semua ya? Atau kamu foto dulu bagaimana terserah lah. Kalau sudah, nanti dikirim ya. Iya Pak. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Thank you ya, selamat belajar ya. Sorry, kita meet-nya kapan ya, UTS ya? Minggu depan, Pak. Minggu depan persis ya. Ya, kalau gitu ya, siap-siap ya UTS ya. Thank you ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Baik Pak. Terima terima kasih, Pak.